Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat An-Nur, surat yang ke-24, halaman 355, ayat yang ke-38. An-Nur surat ke-24, halaman 355, ayat yang ke-24, ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu az-zam'anu ma' hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Di dalam ayat yang lalu disebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang mereka itu takut dan ngiri kepada kedahsyatan huru-hara dan petaka serta kegoncangan hari kiamat, serta saat-saat mereka dikumpulkan nanti di mahsyar untuk dipanggil, dimintai pertanggungjawaban serta dibalasi amalan mereka. Lalu mereka mempersiapkan diri untuk itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berzikir, menegakkan salat dan seterusnya. Itu lantaran mereka takut kepada Allah dan juga yakin kepada adanya hari hidup kembali, hari di mana mereka disidang, dihisab itu. Liyajziyahumullah. Ayat sekarang, ayat kini, liyajziya, li agar supaya, yajziya membalasi, hum mereka, agar supaya Allah memberi balasan kepada mereka, ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan, wa yazidahum, dan agar supaya Allah menambah kepada mereka, yazid menambah kepada mereka min fadlih, daripada karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Mari kita pahami. Hamba-hamba Allah yang mereka tidak dilalaikan, tidak dilengahkan dan tidak disibukkan ketaatan mereka dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, sekaligus mempersiapkan diri kepada akhirat.
itu hamba-hamba Allah itu melakukan berbagai macam amalan. Tidak lain atau bukan liyajziya. Mereka lakukan itu agar supaya yajziya, membalasi kepada mereka Allah membalasi kepada mereka ahsana ma amilu lebih baik, ahsan, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Itu apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Dikatakan ahsana karena balasan yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, satu kebaikan dibalasi paling kurang 10 kali lipat, bi asyri amthaliha, minimal. Satu kebaikan dibalasi 10 kali lipat, minimal atau paling kurang. Bahkan bisa bertambah, berlipat-lipat ganda, melebihi 700 kali lipat. Malahan satu zikir berupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, jika Allah redha lalu terimanya, balasannya jika ditimbang satu ucapan itu, kemudian ditimbang pula kesalahan-kesalahannya. Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang dikali 99 lebih berat la ilaha illallah itu, jika Allah redha. Ini satu amalan yang kita lakukan, jika diterima dan Allah redai, beratnya bisa mengalahkan 99 catatan kesalahan, yang satu catatan kesalahan itu jauh mata memandang, seperti ucapan la ilaha illallah. Maka disebutkan ahsan, liyaziyahumullahu ahsan, agar supaya Allah membalasi mereka dengan balasan yang ahsan, balasan yang lebih baik, ma'amilu, daripada apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Dan yazidahum, malahan Allah yazid menambah. Allah menambah min fadlihi, daripada kurnia khusus, kurnianya yang spesial, di atas balasan yang telah ada, dengan balasan tambahan ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat, wala uzunun sami'at, dengan sesuatu yang belum pernah didengar, wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang belum pernah terlintas di pikiran seseorang. Apa itu? Kenikmatan yang tidak terkira di dalam surga sana. Itu namanya karunia tambahan. Bahkan malah ada tambahan spesial lagi, tambahan khusus, namanya ziyadah wa ziyadah. Apa tambahan khusus? Bertemu, bersua dan melihat Allah. Dan itulah puncak kenikmatan. Dengan catatan amalan-amalan yang dilakukan itu ikhlas. Di samping ikhlas, kita lakukan sesuai dengan tuntunan, petunjuk, bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi liyajziyahumullahu ma'amilu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu, Allah yarzuqu, Allah memberi rezeki,
Mayasya kepada siapa yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Jika Allah berkehendak, karena Allah punya kehendak, iradah atau masyiah. Jika Allah berkehendak, jika Allah suka, bisa saja nanti seseorang atau hambanya yang hanya dia yang tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, diberinya, dianugerahinya rezeki. Rezeki yang dikatakan bighairi hisab, tanpa batas. Tidak dapat dihitung, tidak dapat dikira, tidak dapat diduga. Baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat berupa pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, balasan-balasan yang luar biasa. Kita ambil contoh. Rezeki itu tidak harus kita pahami pitih atau labo atau berbentuk materi. Enggak. Rezeki yang sifatnya tidak materi jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kesehatan kan rezeki, contohnya. Kebahagiaan rezeki, ketenangan, ketenteraman rezeki. Bahkan seseorang Allah kasih, Allah beri dia, dan Allah angkat derajatnya, rezeki dia. Rasul pun rezeki. Hamba Allah yang diberi Allah Nabi, ya rezeki. Jadi rezeki tidak harus kita pahami dan berupa pitih. Barangkali di sebagian orang kalau nak rezeki itu pitih, kalau tidak pitih tidak rezeki. Nah, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Kita ambil contoh tadi. Hanya dengan menyingkirkan suatu gangguan di jalan berupa duri yang dikhawatirkan nanti akan menusuk orang yang lewat, atau menyingkirkan ranting-ranting yang bisa mencelakakan orang di jalan, itu niatnya. Tanpa ada ingin viral atau ingin dipoto, ingin dinilai lah. Memang murni niatnya untuk menyingkirkan gangguan-gangguan yang akan bisa mencelakakan orang di jalan. Bentuknya sepele, tapi ada orang yang Allah janjikan untuknya surga. Itu dalam hadis sahih. Seseorang hanya gara-gara sepotong kayu yang disingkirkannya di jalan, yang dia khawatir nanti akan mengganggu orang, dia sudah tercatat namanya di surga. Kenapa? Ini Allah yarzuku. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Itu nalah sering kita dengar kan? Hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Seorang wanita lacur dalam sebuah hadis. Dalam hadis lain dikatakan seseorang saja laki-laki, tapi yang penting memberi minum anjing yang kehausan, Allah ampuni dosanya, semua dosanya. Kenapa? Ya, Allah mayasya, siapa yang dia kehendaki. Allah reda, Allah suka, Allah senang. Kalau Allah sudah reda, Allah senang, Allah suka, dia akan berikan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ada amalan-amalan itu, sekecil apapun jangan pandang enteng, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan dipandang remeh, tahqiranna, engkau pandang hina, engkau pandang sepele, engkau pandang enteng. Suatu perbuatan ma'ruf, suatu perbuatan baik, sekecil apapun. Karena bisa jadi remeh, sepele, enteng, ringan dipandang manusia. Tapi jika Allah reda, bisa jadi amalan yang sepele bentuknya itu mengangkat derajatnya
meninggikan posisinya. Allah beri dia balasan dengan balasan yang tiada terkira, bighairi hisab. Inti daripada ayat yang sedang kita baca kini, ayat 38. Hamba-hamba Allah yang tidak dilalaikan, tidak diasyikkan. Dalam ayat yang ke-37, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang mereka tidak lalai dan tidak dilengahkan, tidak sibuk dan tidak disibukkan untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah, melaksanakan kewajibannya, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir baik dalam artian sempit ataupun dalam artian luas, lalu mereka mendirikan salat dan seterusnya. Itu mereka lakukan agar supaya Allah beri balasan. Allah beri balasan ahsan, lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kenapa begitu? Karena Allah yarzuqu may yasha. Allah akan berikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kira-kira begitu inti ayat yang ke-38 surat An-Nur ini. Sebaliknya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqai'atin. Orang-orang yang kafir, ini sebaliknya. Dalam Al-Quran itu kalau kita suka mengamati, suka memperhatikan, Allah selalu menggandeng, mensejalankan. Antara lain kalau disebutkan balasan untuk orang yang beriman, lalu diiringkan balasan untuk orang yang tidak beriman. Jika disebutkan tentang surga, disebutkan neraka. Disebutkan yang lurus, disebutkan yang salah. Di sini disebutkan amalan-amalan dan balasannya untuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang tidak dilalaikan dengan tetek bengek dunia ini, lalu diiringkan dengan sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Itu diiringkan. Dan orang-orang yang kafir, ayat ke-39-nya. A'maluhum, amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Kasarabin, seperti fata morgana, seperti sarab fata morgana, biqai'atin, di suatu tanah yang sangat luas, datar, yahsabuhu, yang mengiranya, menduganya, menyangkanya, zam'an, orang yang sangat kehausan, itu adalah ma'a, air. Hatta, hingga, idza apabila ja'a, orang yang sangat kehausan, yang dahaga ini datang ke tempat di mana fata morgana yang disangkanya air itu, dan menjadi syai'a, penat-penat, jauh-jauh, susah-susah dia berjalan, disangkanya air. Apabila tersampai ke sana, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Wa wajadallah, dan dihadapi Allah, dia mendapati Allah indahu, di sisinya. Fawafahu hisabahu, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungannya amat atas amalan-amalannya yang sempurna. Allah sari'ul hisab, Allah sangat cepat perhitungan. Mari kita pahami. Sarab, sin, ra, alif, ba, sarab. Hari sangat panas, panas langkang. Di dataran yang sangat luas.
yang tiada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Karena saking panasnya hari, maka nampak jauh-jauh bentuk air, namanya sarab. Orang awak memang dengan fata morgana. Bagi kita yang bawa mobil, motor di aspal, kalau jalannya lurus atau jalan tol lah, hari panen itu nampak seperti air, namanya sarab. Sarab. Di padang pasir juga begitu. Padang pasir yang tandus, gersang, yang sejauh-jauh mata memandang hanyalah gundukan-gundukan atau pasir-pasir yang mentang luas. Kalau hari sangat panas itu nampak seperti air jauh, seperti danau. Namanya sarab. Orang yang saking hausnya, saking dahaga, luar biasa. Barangkali kita belum pernah merasa dahaga dan haus yang luar biasa, kecuali ketika puasa barangkali. Tapi orang sangat haus, sangat dahaga, hari panas. Orang butuh ketika itu air bukan nasi. Mereka berjalan mengembara di gurun yang tandus. Tidak ada tanam-tanaman, tidak ada perlindungan, haus menjadi-jadi, dahaga luar biasa. Orang yang haus yang luar biasa ini namanya zam'an. Zam'an itu kehausan yang luar biasa, dahaga yang tiada terkira. Jadi yang ada di banak, di tengkoraknya adalah air. Asalnya nanti kilit nampak air. Lalu di gurun yang sangat luas atau di jalan raya, hari panen langkang, tarang bandarang, kita bawa motor atau bawa mobil, di aspal beton itu nampak air. Bagaimana itu kalau orangnya haus, dahaga nian? Dia berjalan kaki di gurun tandus. Nampak gambaran seperti itu, nyokiru air, nyo zam'an. Jadi yahsabu zam'anu, mengira, menyangkanya nya fata morgana itu, yahsabuhu, menyangka, mengira, menduganya sarab fata morgana itu zam'anu, orang yang haus dahaga sekali, dia kira itu air. Lalu dia berusaha keras berjalan di tengah-tengah panas yang luar biasa menuju ke tempat yang dikiranya air itu. Hatta idza ja'ahu, hingga apabila dia telah sampai, tiba di tempat yang dikiranya itu air, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatkan, lam yajid, tidak yajid, dia mendapatkannya air, syai'a, sedikit pun tidak ada air, karena memang itu tidak air, dia tertipu. Ikut gambaran orang-orang yang tidak beriman, andaikan mereka berbuat baik, andaikan mereka beramal saleh, beramal baik di dunia, orang kafir, orang tidak beriman. Kalau bahasa awaknya nyuka lain lo buat baik elok dah. Buat baik lainnya, menolong, membantu, melapangkan, meringankan. Adalah. Mereka kan juga orang tu. Suka baik dan cancak dia elok. Semua amalan-amalan orang kafir, amalan-amalan orang yang tidak beriman, bahkan termasuk ke dalamnya amalan orang-orang muslim, kalau itu mereka lakukan semata-mata
hanya untuk tujuan keduniawian, jika dia muslim. Jika dia tidak muslim, tidak beriman, pasti semua pekerjaan baik-baiknya jelas untuk dunia, karena dia tidak percaya kepada akhirat. Dia tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Dia tidak yakin kepada Allah. Di sana nanti ada balasan, tidak yakin. Tentu saja jika mereka berbuat baik, apapun perbuatan baik mereka didorong, dimotivasi hanyalah untuk kepentingan duniawi semata. Atau memang sudah lingkungannya yang seperti itu. Orang kalau berada di lingkungan yang memang bersih, maka orang biasa bersih. Orang Jepang biasa bersih. Tertib, biasa tertib. Menyeberang jalan itu tertib, antrian tertib. Tidak ada sampah yang buang-buang. Itu lingkungan yang menciptakan seperti itu, bukan digerakkan oleh imannya. Orang beriman bersih karena agamanya menyuruh. Allah cinta kepada orang yang bersih, suci. Tergantung faktor pendorongnya. Orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, apa saja yang mereka lakukan, yang mendorong mereka adalah keduniawian. Karena mereka tidak percaya akhirat, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat yang mencatat. Lalu apa? Bisa jadi kebiasaan, bisa jadi lingkungan. Atau memang jiwa mereka tidak suka seperti yang buruk-buruk. Mereka berbaik. Amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka, di akhirat, bukan di dunia nih. Di akhirat sama dengan orang yang berjalan di daerah tandus, saking haus, dahaganya, yang ada di kepalanya adalah air, nampak fata morgana. Dia kira air. Lalu dia ke sana, tiba di sini, kiranya tidak air. Begitulah amalan mereka di akhirat. Dia sangka, dia kira perbuatan-perbuatannya yang baik di dunia ini baik, elok, rencak, bermanfaat, berfaedah. Iya di dunia. Tapi di akhirat kesarab. Karena mereka beramal, berbuat baik bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah. Kita ulang, apapun perbuatan baik, karya baik, amalan baik yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak beriman, atau motivasinya hanya semata-mata duniawi, mencari kedudukan dan mencari popularitas duniawi agar viral di dunia, lalu rajin dia bersedekah, membagi-bagi. Tapi tisia di sedekah-sedekahnya bagi-bagi kan tak tahu. Datang ke masjid, datang ke tempat orang ramai, dia gigiannya piti. Kalau motivasinya memang untuk keduniawian, untuk viral, untuk dipoto, dibagi-bagi, disebar-sebarkan sehingga populer. Jadi kalau untuk duniawi, di akhirat tidak ada. Jangan kau anggap dia, di akhirat tidak ada. Karena motivasinya bukan karena Allah. Nanti di akhirat, dia menyangka apa yang dilakukan ko sadu Allahnya lah do ganjarannya, ada belasannya, ada faedahnya, ada manfaatnya. Tidak. Kenapa tidak? Ini seperti orang yang berjalan di daerah gurun tandus. Apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Namanya kasarabin, seperti fata morgana. Karena mereka lakukan itu bukan untuk akhiratnya. Mereka perbuat bukan karena Allah, bukan karena ingin balasan Allah. Mereka hanyalah untuk kepentingan duniawi saja. Maka mereka dapatilah amalan juga sarab. Seperti orang sangat dahaga, tiba di akhirat kita kan berjalan menuju akhirat. Kita kanan melihat.
Kita orang yang sedang berjalan menuju akhirat. Perjalanan panjang kita menuju akhirat. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, karena ikhlas mengharap ridha Allah, apapun putusan mereka, apapun yang mereka lakukan selagi amal baik, nanti tiba di tempat tujuan akhirat, mereka dapati balasannya, ganjarannya, hasilnya. Jika dia beramal untuk akhirat, ada hasilnya di akhirat. Jika dia beramal untuk mendapat ridha Allah, Allah berikan ridha dan balasannya. Ada pula orang beramal, berbuat, tapi bukan untuk kepentingan akhiratnya, bukan karena Allah, bukan karena iman. Maka setiba di akhirat dalam perjalanan panjangnya, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Bagaikan orang yang telah lelah-lelah berjalan, jauh-jauh berjalan, haus, tiba di tempat sana tidak ada air. Dia hanya mengira air. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Surat Al-Furqan. Wa qadimna, Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan perlihatkan segala amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia. Lalu kami jadikan segala amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-23. Wa qadimna ila ma'amilu, kami perlihatkan atau kami hadapi semua amalan-amalan mereka itu, semua yang mereka kira baik, yang mereka sangka bagus, berguna bermanfaat untuk akhiratnya, kami semua kumpulkan amalannya, lalu kami jadikan bagaikan debu-debu berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada harganya. Dengan begitu tertipu, terpedayalah orang-orang yang beramal, berbuat, melakukan ancak-ancak nilai elok hanyalah untuk viral di dunia, untuk populer di dunia, hanya untuk motivasi dunia, dan seterusnya. Kalau dalam surah Kahfi, itu namanya orang-orang ko al-akhsarina a'malan. Surah Kahfi surah ke-8 balik ayat 103, orang ko yang paling merugi amalannya. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu aku beritahukan atau kami beritakan kepada kamu semua orang yang paling merugi amalannya atau perbuatannya. Adu alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sedang mereka mengira mereka telah berbuat baik dan sebaik-baiknya. Tiba-tiba di akhirat tidak ada nilai, tidak ada harga. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 dan 104. Mari kita kembali kepada kajian tadi. Jadi walladzina kafaru a'maluhum, amalan-amal mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka yang mereka lakukan di dunia, di mana mereka menyangka itu telah baik, itu telah bagus, mereka orang hebat, orang dermawan, orang sosial, orang yang memperhatikan kepentingan orang rakyat miskin, orang yang peduli begini. Mereka lakukan itu hanya untuk kepentingan dunia, supaya begini, supaya begitu, supaya mantun. Atau ambo kini pamer, kama-kama pamer, ngaji, cuma ngaji itu sebagai titian saya, supaya populer, supaya pamer, supaya dapat poin lah. Tidak ada nilainya, karena Allah itu pencemburu. Cemburunya Allah jika orang beramal ada motivasi lain. Dia beramal, dia berbuat baik, tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Dipakainya amalan, tapi tujuannya untuk Allah. Allah tidak terima.
mintalah pahala, mintalah ganjaran, minta balasan kepada orang yang kalian letih di dunia dulu untuknya beramal. Dia mau nak doh. Cari itu, minta kepadanya surga, minta kepadanya balasan. Itulah dia istilahnya tadi, amalan-amalan orang kafir. Tidak ubahnya bagaikan sarap, fata morgana tadi, kasarabin biqiyatin, seperti sarap yang nampak di gurun yang sangat tandus. Mereka sangka itu adalah air. Wa wajadallaha 'indahu, sambungan ayat. Wa wajada, dia mendapati Allah, 'indahu, di sisinya, fawaffahu hisabahu, maka lalu Allah wafa, menyempurnakan kepada orang yang seperti ini hisab perhitungannya. Aduh, dia dapati Allah yang selama ini memang Allah Maha tahu, betul-betul Maha tahu apa motivasi, apa niat, apa maksudnya untuk berbuat baik, beramal baik. Karena Allah tu alimum bidzatis sudur, dia tahu apa isi dada, apa maksud seseorang. Nanti di akhirat bagaikan orang yang sampai di tempat tujuannya yang disangkanya air, kiranya tidak air. Apa yang mereka peroleh? Penat, letih, bertambah sengsara, bertambah dahaga. Tiba di akhirat nanti mereka sangka amalan mereka banyak, kiranya ampun semua. Kiranya Allah telah mempersiapkan untuk mereka balasannya. Wa wajadallah, dia dapati Allah telah mempersiapkan balasan-balasan dari apa yang mereka lakukan. Fawafa, maka lalu Allah menyempurnakan untuk orang seperti ini hisabnya, perhitungannya. Dengan catatan, kalau orang-orang beriman melakukan amalannya dilipat gandakan paling kurang 1. Amalan baik dilipat gandakan 10, paling kurang 10. Amalan-amalan orang kafir dan siapapun yang zalim 1 berbanding 1. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama, dan Allah tidak zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi siapapun juga. Mereka lah yang zalim. Apa tidak zalim? Allah tidak akan melipat gandakan balasan keburukan. Tiba di amal baik, Allah tidak akan mencurangi amalan baik seorang, malah ditambah. Itulah dia. Wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi siapapun juga. Wallahu sari'ul hisab, Allah itu amat cepat perhitungannya. Kata para ulama, apa yang maksud hisab, perhitungan amat cepat? Allah tidak membutuhkan, tidak berhajat kepada waktu yang panjang untuk menghisab semua hamba-hambanya, sebagaimana Allah dalam mengasihi rezeki semua hamba-hambanya dalam sehari. Semua hamba-hambanya minta rezeki, semuanya dikasih, dapat semua. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang dapat, semuanya jalan. Begitu juga dia menghisab, semuanya dihisab, semuanya disidang, semuanya diadili, semuanya diberi balasan, cepat sekali. Tidak sama dengan kita menghitung, memutuskan. Kalau kita putusan kita bertele-tele, berlari, berpanjang-panjang. Allah itu paling cepat perhitungannya, gampang dan mudah baginya. Namanya syari'ul hisab. Bunta, cepat sekali keputusan-keputusan nanti di akhirat. Yang lama itu, ya, sebelum kita akhiri, yang lama itu adalah ketika hisab terjadi antara kita sesama kita. Yang lama itu,
Kalau kezaliman kita sesama kita, nah itu disengaja diperlama. Didatangkan saksi-saksi, bukti-bukti yang mengadu, yang menuntut. Kalau hewan-hewan pun hidup lagi, diterima pengaduannya, laporannya atas perlakuan manusia. Manusia nanti akan memikul barang buktinya sendiri. Kalau kayu rimbo, tabang itu saudara bawa kayu rimbo. Kalau aspal, basi-basi, semen-semen yang di maliannya dibawanya di akhir. Caranya tidak tahu. Pokoknya yati bima ghalla. Orang-orang yang melakukan kecurangan, penipuan, pengkhianatan, kezaliman nanti akan dibawanya semuanya menghadap Allah sebagai barang bukti. Semua laporan diterima. Sampai pun dalam hadis sahih Muslim, binatang, hewan ternak ada yang dihidupkan lagi untuk diterima pengaduannya atas perlakuan manusia kepadanya. Bagaimana kalau yang kita perlakukan itu orang banyak? Bukan hanya masyarakat, rakyat satu negara yang kita anukan sajalah. Nah, itu nalamo. Kalau hisab nanti ada hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang. Ini hisab yang gampang, beriku. Jalan saja. Alhamdulillah salam, jalan saja. Diperlihatkan saja. Ditayangkan begitu. Namanya arat, ditayangkan saja. Tidak ditanya, tidak diperteli satu persatu, ditayangkan. Bahkan ada yang nanti ditutup. Hanya antara dia dengan Allah saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Orang suka menutup tayangan. Tapi ada yang dibeberkan, dipaparkan satu persatu, dimunakasyah. Di sidang diadili, ditanya satu persatu. Celakalah orang seperti ini. Siapa orang? Itu dah. Orang-orang yang di dunia melakukan berbagai macam kezaliman, kelaliman, kesewenang-wenangan kepada sesama makhluk. Itu yang memberatkan dan itu yang melemahkan. Mudah-mudahan kita semua dihisab dengan hisab yang mudah oleh Allah dengan sering-sering membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang gampang. Karena Allah itu sari'ul hisab. Intinya mari kita ikhlas beramal. Jangan beramalku mencari dunia aja lah. Jika boleh baik-baiklah. Jangan ingin viral oleh. Viral di langit boleh ya. Tapi bila di bumi jangankan orang kafir, orang-orang yang mengaku Islam pun kalau dia beramal ria, ingin pamer, ingin dilihat, ingin ditonton, ingin dipuji, ada kepentingan duniawi, lalu nak laku amalannya dah. Apalagi orang yang tidak beriman. Semoga ada faedah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.